Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Pratini Puspitani Ayu STMT PhD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri masih Balkusti Mardika dari S1 Teknik Elektro UNESA bersama rekan saya Abi Yunandana dengan NIM 213, Muhammad Akbar Ferdiansyah dengan NIM 123 dan Zulmanus Gulamanar dengan NIM 127. Hari ini, kami akan membedah proyek pemrograman kami, Sistem Analytics Smart Sustainability Campus. Awal mula ide ini simple, kampus kita mempunyai 20 gedung dan masing-masing dipasangi sensor IoT. Ada sensor energi listrik, meteran air, emisi gas buang, sampai timbangan sampah. Masalahnya, dalam setahun kita kebanjiran 29.200 baris data mentah. Kalau diproses manual, pakai spreadsheet selain berat dan rentan untuk mendapati margin error atau human error. Jadi, kami buat sistem untuk mengotomisasi analisisnya. Target utamanya bukan cuma cari rata-rata, tapi mengubah angka menjadi sustainability rating. Kami mengklasifikasikan tiap gedung ke dalam 3 zona. Green untuk yang efisien, warning untuk yang butuh perhatian, dan critical untuk yang sangat boros. Sistem ini kami bangun pakai 2 bahasa, yaitu Python dan C++, untuk membandingkan efisiensinya, dan untuk dapur pacu Python dan logika matematikanya akan dibedah langsung oleh teman saya, Abi Nandana. Oke, selanjutnya saya. Terima kasih Iqbal. Oke, mari kita bedah logika Python-nya. Banyak yang mungkin bertanya, untuk analisis data statistik, kenapa codingnya pure Python? Kenapa nggak pakai library Pandas yang lebih instan? Alasannya adalah ketergantungan atau dependensi Pandas itu atau library yang sangat berat dan mengharuskan instalisasi eksternal. Kami mendesain kode ini agar bisa langsung dieksekusi di environment kampus manapun dan plug and play. Hanya mengandalkan modul bawaan. Sebagai ganti Pandas, kami memilih CSV Direct Reader. Ya, seperti yang ditampilkan. Ini sangat menghemat waktu coding karena baris pertama CSV otomatis dijadikan case. Sehingga kita tidak perlu repot melakukan index mapping manual. Lalu, untuk akumulasi data, perhatikan kami menggunakan default dig dari modul collections. Kenapa tidak pakai dictionary biasa? Kalau pakai dictionary biasa, kita wajib membuat percabangan if else. Untuk mengecek apakah nama gedung sudah terdaftar di memori atau belum, sebelum menjumlahkan datanya, dengan default dig, inisialisasi awal itu tertangani otomatis di latar belakang, memangkas panjang kode, dan mencegah key error. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana ketatnya kontrol data di C++ akan dibedah oleh teman saya. Oke, lanjut ke versi C++. Di sini pendekatan kami jauh lebih teknis karena C++ mengutamakan kecepatan eksekusi. Kami mengambil kontrol penuh atas setiap literasi datanya. Coba perhatikan pada potongan kode blok perhitungan analitik statistik. Teman-teman mungkin bertanya kenapa kita menghitung total maksimum dan minimum secara manual pakai fungsi literasi for double v false. Padahal di C++ ada library algorithm
yang punya fungsi instan kayak std max element atau std accumulate? Jawabannya adalah time complexity atau kompleksitas waktu. Kalau kita menggunakan fungsi instan bawaan library tersebut, program harus membaca array data lebih banyak, 3 kali putaran, satu untuk max, satu untuk min, satu untuk total. Dengan mendesain loop manual seperti kode ini, program ini hanya butuh 1 kali putaran data untuk mendapatkan ketiga nilai tersebut sekaligus. Ini sangat menghemat daya komputasi. Selain itu, perhatikan baris double max underscore v false front. Kenapa inisialisasi maksimum dan minimumnya memakai front data elemen pertama? Karena jika ternyata data sensor mengalami anomali dan bernilai minus semua, angka 0 akan menyebabkan logical error. Program mengira 0 adalah nilai terbesarnya. Dengan mengunci nilai pertamanya melalui front, algoritma kita 100% tahan banting dari bug batas data. Untuk demo eksekusi dan pembacaan output dilanjutkan oleh teman saya, Akbar Fardiansyah. Baik, terima kasih Mas Gulam. Mari kita buktikan hasil compile-nya. Eksekusi program C++ ini jauh lebih cepat dibandingkan program Python, karena kode C++ dikonversi langsung ke bahasa mesin. Coba kita perhatikan file laporannya. Di codingan C++ tadi, kami secara spesifik menambahkan fix dan set precision to. Kenapa? Karena tipe data double di C++ secara default sering memunculkan angka dalam format saintifik, seperti E plus 05. Jika digitnya terlalu panjang, dengan set precision, kita memaksa sistem menyelaraskan outputnya menjadi 2 angka di belakang koma. Sama persis dengan output Python, agar laporan mudah dibaca oleh pimpinan kampus. Berdasarkan parameter yang kami normalisasi, algoritmanya menghasilkan status nyata. Yang pertama, gedung O diputuskan masuk ke dalam kategori kritikal dengan persentase 73,73%. Program mendeteksi anomali parah pada penggunaan konsumsi daya dan debit air di gedung ini. Di sisi lain, algoritma kami memvalidasi bahwa sistem kelistrikan di gedung C dan D sangat efisien, sehingga masuk ke dalam kategori green. Kami sudah mengunggah seluruh source code modular ini ke repositorasi GitHub. Kesimpulannya, sistem analitik hybrid ini membuktikan bahwa algoritma pemrograman dasar mampu memberikan insight keputusan berbasis data yang sangat krusial bagi kampus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.